Masa katanya lawyer nggak? Saya hari Selasa yang lalu ketemu langsung Pak Jokowi, diskusi lebih kurang 30 menit. Ya terserah, mau ketemu saya juga nggak ketemu, nggak apa-apa, nggak ada soal mau ketemu. Nggak ada nilainya sama sekali ketemu atau enggak. Bukan, saya mau sampaikan. Nggak ada nilainya. Sedikit pun Pak Jokowi tidak gentar dengan apa yang kalian lakukan. Ya udah mah nggak gentar, perlu dicatat itu. Sendiri, saya juga nggak gentar dengan Anda. Tetapi ngapain juga? Mas, tetapi ngapain juga? Tolonglah, kalau kita ini kan berbicara ke publik. Nyari duit ke sana sebentar dulu juga gitu loh. Siapa cari duit? Ya kan nih ngapain juga? Nyari receh ke sana. Ngapain? Oke, kita cooling down dulu karena di sana ada Pak Bangun Sutoto. Pak Bangun Sutoto adalah penggugat ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saya harus sampaikan juga karena ini hal yang baru, jadi saya ingin wawancara ke Pak Bangun Sutoto. Selamat malam Pak Bangun. Selamat malam Mas Aiman. Iya, Anda sumber yang luar biasa. Anda berdua ya Pak ya dengan rekan Anda, tapi Anda bisa ceritakan Pak Bangun, apa yang mendasari Anda menggugat ini? Apa temuan Anda, apa keyakinan Anda sehingga Anda berani maju dan Anda meyakini bahwa ini tidak akan bumerang berbalik kepada Anda seperti yang terjadi pada Mas Bambang Tri? Baik, terima kasih Mas Aiman. Mohon izin saya ralat dulu. Tadi baru saja Mas Aiman menyampaikan saya menggugat ijazah Gibran Rakabuming Raka. Yang benar adalah ijazah Saudara Joko Widodo, ya. Pertama, dasar pemikiran atau Citizen Law Suite ya. Oke, ya. Ya, Citizen Law Suite. Ya. Kami memposisikan diri sebagai warga negara Indonesia. Dan yang kami gugat dalam hal ini karena banyaknya gugatan jadi bingung nih. Oke, silakan. Makanya ini menjadi sebuah pembelajaran yang amat sangat berharga untuk kita semuanya, Mas Aiman dan para pemirsa Rakyat Bersuara di mana saja berada, bahwa kami menyadari sebagai warga negara Indonesia dalam kaitannya kasus ijazah Saudara Joko Widodo, kami merasa para penyelenggara negara, dalam hal ini para tergugat, tidak menjalankan amanah, tidak menjalankan kewajiban kepada warga negara yang dalam hal ini saya dan Mas Taufan Hakim wakili, sehingga kami merasa dan berpikir untuk melakukan gugatan Citizen Law Suite. Oke, Anda bisa jelaskan apa perbedaan? Karena berbagai gugatan kan gugur, ada di Mabes Polri, ada di PN Solo dan seterusnya. Nah, justru itulah Mas Aiman dan para pemirsa semuanya, bahwa gugatan yang selama ini sudah dilakukan, yang terakhir adalah oleh Bapak Muhammad Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta sendiri, itu ternyata dijawab oleh keputusan Majelis Hakim bahwasanya Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian kami sebagai warga negara merasa menuntut hak untuk mendapatkan keadilan sebagai warga negara, sehingga kami mencoba upaya hukum Citizen Law Suite ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Kenapa Anda merasa belum mendapatkan keadilan? Karena memang apa yang harus dilakukan oleh para penyelenggara negara, pertama kaitannya dengan keterbukaan informasi publik, ya, itu tidak kami dapatkan. Yang kedua, terkait dengan tujuan negara kita yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selama ini, ya, pemerintah atau penyelenggara negara yang kami gugat itu tidak memberikan itu kepada kami, juga kepada publik. Nah, ini menjadi dasar utama pemikiran kami. Saya harus fair begini, Bung Bangun. UGM sudah menjelaskan, UGM sebagai penerbit ijazah Pak Jokowi sudah menjelaskan, sudah memberikan keterangan, dan kemudian semuanya dianggap sudah clear. Anda tidak puas dengan apa yang kemudian disampaikan UGM? Anda bisa jelaskan? Betul. Kami sama sekali tidak puas atas keterangan yang disampaikan oleh pihak UGM kepada publik. Sebab? Karena kami sebagai akademisi
kami diajarkan untuk menyampaikan berdasarkan data dan fakta. Sementara apa yang dilakukan oleh pihak UGM selama ini kami nilai hanya sebatas narasi. Nah, sementara narasi itu sesuatu yang menurut kami tidak objektif dan tentu tidak memberikan pencerdasan kepada publik. Apa yang Anda harapkan dari UGM? Tentu sebagai lembaga pendidikan tinggi yang sudah mendunia, UGM semestinya memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya berdasarkan data dan fakta yang itu kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kami yang notabene juga sebagai alumni UGM. Begitu Mas Aiman. Maksudnya gimana? Apa yang diharapkan? Realnya seperti apa? Menunjukkan ijazah misalnya, atau misalnya melakukan konferensi pers bersama dengan Pak Jokowi lalu kemudian membuka semuanya, atau seperti apa? Nah, pertanyaan yang menarik ini Mas Aiman. Mestinya sebagai alumni, ketika kami para alumni mempertanyakan kaitannya dengan kasus ini, UGM seyogyanya memanggil Saudara Joko Widodo yang menurut UGM sebagai alumni UGM, kemudian kami yang bertanya terhadap keaslian ijazah Saudara Joko Widodo, sekaligus juga dalam hal ini rekan-rekan kami yang sudah menuliskan buku Jokowi's Paper. Bagaimana kalau kemudian seyogyanya kemarin itu di antara kami itu dikumpulkan oleh UGM, kemudian misalkan ada perbedaan, disitulah akan terjadi dialektika, dialog, kemudian akan timbul objektivitas berdasarkan data dan fakta. Namun selama ini kan UGM seolah hanya memberikan narasi-narasi yang sama sekali tidak mencerdaskan. Baik, terakhir pertanyaan saya kepada Anda, Mas Bangun. Apa pentingnya ijazah Pak Jokowi untuk kemudian terus diungkap? Nah, pentingnya ini untuk kemudian diungkap karena Joko Widodo dari sejak menjabat sebagai wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta, kemudian presiden, tentu ada hak yang harus dipenuhi oleh Joko Widodo sendiri sebagai penyelenggara negara saat masih menjabat sebagai presiden. Dan meskipun saat ini beliau tidak menjabat sebagai presiden, tapi masih menjabat sebagai Dewan Pengarah di Danantara. Itu penting untuk kemudian kita jadikan dasar pemikiran bahwa sudah selayaknya warga negara, publik itu tahu tentang status ijazah Saudara Joko Widodo. Jadi sampai kapanpun kami akan senantiasa bertanya karena itu memang hak kami sebagai warga negara. Oke, silakan Mas Rahman. Mas Bangun Sutoto, saya ingin diperjelas ke masyarakat supaya jelas yang disebut dengan citizen lawsuit itu apa sih gitu. Ya, citizen lawsuit adalah gugatan dari warga negara kepada penyelenggara negara. Oke, baik, sampai di situ. Saya juga sudah baca, satu hari ini saya dalami terus, saya diskusi dengan banyak pihak. Itu kan maksudnya adalah penyelenggara negara yang punya pengambil keputusan langsung di negara ini. Bukan kepada Pak Jokowi, keliru itu. Karena itu pemerintahan yang sekarang. Citizen lawsuit itu adalah seorang warga negara atau kelompok warga negara yang melakukan gugatan kepada pemerintahan yang decision maker langsung pengambil keputusan, bukan karena dia pengarah PBPIH terus digugat. Itu keliru. Nah, yang kedua, saya mohon maaf, saya mengkritisi itu karena itu nggak nyambung. Dasar untuk kalian melakukan gugatan itu pun tidak masuk karena Pak Jokowi itu kalau diambil dari sebagai pengarah, dia udah nggak sinkron dengan yang disebut dengan citizen lawsuit gitu. Intinya bukan penyelenggara negara lah. Bukan penyelenggara negara. Kalau Dewan Pengarah Danantara bukan? Nggak masuk. Oke, nggak masuk. Silakan Bung Bangun. Bang Rasman. Ya, Bang Rasman. Ya, ya. Saya juga akan bertanya balik kepada Anda. Ya. Danantara itu termasuk penyelenggara negara ataukah bukan? Ya. Coba Anda pikirkan. Dia bahagian dari penyelenggara negara, pengarah bukan pengambil keputusan. Dia bukan decision maker. Dia bukan eksekutorial. Paham nggak? Itu yang disebut dengan pemerintahan. Betul. Makanya kita menganut azas trias politika. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Eksekutif tidak boleh masuk ke ranah legislatif, tidak boleh masuk ke ranah yudikatif. Nah, karena itu maka saudara keliru. Nah, saya enggak usah jadi majelis hakim, udah pasti ditolak. Terus apa sih untungnya? Saya heran juga.
Kok Pak Jokowi ini, mohon maaf Mas Roya, kalian ini saya lihat hari ini buat ini, besok buat ini, besok apa lagi? Mas mantan menteri loh Mas. Oh, masa ini pakai baju-baju dasi. Anda nggak paham undang-undang dasar ya? Sebentar Mas. Anda nggak paham undang-undang dasar ya? Aduh. Iyalah, undang-undang dasar pasal 28 saya menjamin bukan kami. apa-apa ya. Saya hanya mau undang-undang keterbukaan saya hanya mau katakan satu hal saja. Iyalah, inilah. Satu hal saja. Masa katanya lawyer nggak saya hari Selasa yang lalu ketemu langsung Pak Jokowi, diskusi lebih kurang 30 menit. Ya terserah. Mau ketemu saya juga nggak ketemu, nggak apa-apa. Nggak ada soal mau ketemu. Nggak ada nilainya sama sekali ketemu atau enggak. Bukan, saya mau sampaikan. Nggak ada nilainya. Sedikit pun Pak Jokowi tidak gentar dengan apa yang kalian lakukan. Ya udah mah nggak gentar. Perlu dicatat itu. Sendiri, saya juga nggak gentar dengan Anda. Tetapi ngapain juga? Mas, tetapi ngapain juga? Tolonglah, kalau kita ini kan berbicara ke publik. Nyari duit ke sana sebentar dulu juga gitu loh. Siapa cari duit? Ya kan nih ngapain juga? Nyari receh ke sana. Ngapain? Pak, ayo saya respect sama Anda selama ini loh. Iya udah. Ya sudah. Anda bilang saya nyari duit, mungkin duit saya lebih banyak dari Mas. Ya sudah. Wah, bagus kaya kalau gitu. Oh, duit kita nggak bicara pribadi. Sebentar Mas. Sebentar dulu Mas. Sebentar dulu deh. Mas, saya respect loh sama Anda selama ini. Tapi tolong, ya, jangan ukur saya dengan mengatakan saya datang ke kediaman Pak Jokowi ngambil receh. Ya udah nggak usah kesana. Itu Anda menghina saya. Apa urusan Anda kepada saya? Ya udah nggak usah. Saya mau datang nggak ada urusan dengan Anda. Ya udah, saya juga nggak ada urusan dengan Anda. Ya, saya nggak ada urusan. Saya hari ini berdiri ingin bagus ini. supaya persoalan bangsa ini, kalau kalian sudah mengajukan laporan polisi terhadap Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi membuat laporan polisi, saya dari dulu sudah bilang fokus saja ke sana. Sekarang ada laporan lagi terkait Citizen Lawsuit. Biarkan Citizen Lawsuit bergulir. Ada gugatan terhadap Mas Gibran Raka Buming Raka. Tunggu proses itu. Kalau mau jadi ahli saja. Nah, ini yang saya lihat sekarang. Saya juga lihat sekarang. Anda kemarin dekat-dekat dengan Bang Egy, ya. Terus mencoba ngambil Bang Egy dari TPUA, ya. Ya enggak? Anda ini terus sekarang dekat ke Anda ditolak sama Bang Egy. Sekarang mendekati ke Pak Jokowi. Masya Allah. Ya aduh. Mas Roy. Waktu. Anda belum kenal Bang Egy, saya udah kenal dia. Oke, Nanti saya buka semua tentang kalian malu. Tapi saya tidak berada pada posisi itu. Silakan buka. Saya hari ini mau katakan bahwa Pak Jokowi sedikit pun tidak gentar dengan apa yang terjadi. Satu. Yang kedua, koalisi masyarakat Indonesia yang saya pimpin sekarang akan membantu kepentingan Anda kemarin sempat dari Pak Jokowi. Buka aja Bang. Buka aja. Bentar. Apa yang disampaikan Pak Jokowi soal ijazah ini? Ya, beliau mengatakan bahwa saya tidak ada masalah dengan ijazah ini. Ya udah tunjukkan kalau nggak ada masalah. Anda terus ngomong. Loh iyalah. Saya mau tanya, itu. Mas dokternya atau Mas? Udah. Saya mau tanya dulu. Kenapa? Karena Anda tidak mengerti penyetaraan itu apa. Bentar, Mas Bangun. Udah, nggak usah dokter saya asli. Nggak usah Pak Jokowi. Jadi gini, saya Mas Adinda nyari-nyari ke sana ngapain juga lah. Karena saya baru pulang dari Solo, ini mesti agak lebih lembut gitu loh. Jadi gini. Ya udah Pak Jokowi suruh debat dengan saya aja. Pak Jokowi bilang, sebentar Mas. Pak Jokowi bilang, saya tidak ada masalah dengan ijazah Bang Rasman. Ya kalau ada masalah suruh debat dengan saya Bang Tri. Yang masalah adalah ketika orang menghujat saya, menghina saya, merendahkan saya, maka saya melaporkan peristiwa hukumnya. Nah, perkara proses penyidikan ada pengembangan, itu urusan polisi. Saya itu nggak pernah di BAP. Bentar dulu Pak. Aduh Pak. Nggak pernah di BAP. Kalian mau pernah di BAP tiba-tiba jadi BAP-nya nanti Bapak ceritakan aja. Oke, saya ngomong dulu Pak ya. Nah, Pak Bambang Tri. Nah, jadi yang Pak Jokowi maksud adalah kalau memang dia sudah dilaporkan di kepolisian, digugat, ya sudah tunggu proses itu. Yang dilaporkan nama apa siapa? Yang dilaporkan nama apa? Anda tahu nggak yang dilaporkan apa? Tahu nggak? Kan nggak tahu.
Mas Roy. Katanya nggak ngelaporkan nama. Masa saya tidak tahu? Lah udah. Saya udah ketemu langsung. Lah udah ketemu langsung, ceritain aja. Kalau saya nggak perlu ketemu langsung, ngapain juga ketemu dia? Apa yang tidak penting saya ceritakan, saya ceritakan. Jadi maksud saya, Mas kan dokter. Ketemu sebentar. Dia bangga ketemu langsung, fotonya disebar kemana-mana. Kayak gitu bangga. Mas Roy, gini ya Mas Roy ya. Sebentar, dikit aja. Mas Roy, saya hanya mau katakan sedikit. Mas Roy. Banyak juga nggak apa-apa. Kalau persoalan hukum sudah di depan mata, fokuslah ke sana. Udah fokus mana kita tunggu. Jangan melebar kemana-mana, itu saja. Itu hak kami, Anda nggak bisa ngelarang. Kesempatan ini kita kembali ke Anda nggak bisa ngelarang. Ini saya minta negara dari demokrasi. Pasal 28 undang-undang. Kalian datangi Polda Metro agar proses ini cepat. Ada kepastian hukum. Sehingga tidak beranak-pinak. Satu sisi orang bilang ternak Mulyono, tapi sisi lain ada orang yang membuat beranak-pinak kasus. Pak Listio, gitu loh. cepat itu proses. Oke. Pak Listio. Nanti saya ke Mas Bangun terakhir. Oke, Mas Iman, saya mau komentari dulu yang gugatan Mas Bangun ya, karena saya juga koordinasi terus dengan Bang Irfan di Solo. Bang siapa? Irfan, yang menangin langsung Bang Irfan di sana. Oh, yang ini ya, pengacara pihak Pak Jokowi. Koordinasi terus dengan mereka bahwa intinya pertama memang gugatan citizen lawsuit itu adalah gugatan yang ditujukan kepada penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Dan dalam gugatan tersebut dihukum untuk menerbitkan kebijakan regeling untuk menghentikan dari kelalaian tersebut. Itu definisi umum ya. Jadi intinya memang yang digugat itu seharusnya penyelenggara negara. Dan yang dituntut adalah menerbitkan sebuah peraturan untuk menghentikan terjadinya kelalaian hak warga yang menimbulkan kerugian warga negara. Contohnya yang gampang adalah gugatan polusi udara di Jakarta. Oke, intinya Anda menyalahkan bahwa Bangun Sutoto ini salah alamat lah. Nah, saya mau menjelaskan dulu bahwa itu ya, jadi Jakarta itu gugatan gubernur karena polusi udara. Nah, sementara dalam perkara ini kalau kita lihat, itu yang digugat justru Pak Jokowi pribadi sebagai tergugat satu. 2 rektor, yang ketiga wakil rektor, yang keempat kepolisian. Nah, tapi jadi masalah, jadi dari segi subjek hukumnya berbeda. Dari segi petitumnya pun menjadi aneh, karena justru diminta Pak Jokowi untuk meminta maaf. Tidak ada perintah untuk menerbitkan regeling atau kebijakan untuk menghentikan kelalaian. Satu. Yang kedua, justru di situ juga petitumnya adalah menyatakan ijazah itu palsu. Ini kan ranahnya pidana. Jadi dengan tetap kami menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman Bang Bangun dan rekan-rekan. Buat saya sepanjang dilakukan dengan upaya hukum kita hormati. Tapi kami yakini bahwa ini pasti akan gagal. Ya. Cuma kami melihat ini sepertinya secara formalitas 1000%. Nah, saya nggak mau mendalui ya. Secara formalitas ini banyak kelemahannya dan sepertinya seperti gugatan-gugatan lainnya. Ya. Baik. Jadi itu yang satu. Kedua, saya mau sedikit ada Mas Bambang di sini. Nanti Mas Bambang simpan dulu ya. Nanti saya mau apresiasi sedikit Mas Bambang. Terima kasih Mas Bambang sudah diklarifikasi bahwa di perkara Anda ini ternyata yang dipersoalkan adalah ijazah SD sampai SMA ya. Karena berkali-kali di luaran sana ya bilang bahwa tidak pernah ijazah S1 UGM ditunjukkan di perkara sampean. Sementara saya sudah baca sendiri dakwaannya memang. Ya bagaimana ya UGM ijazah saya masih nggak punya kok. Makanya saya sudah baca dakwaan juga dan putusan bahwa di perkara Anda itu ijazah pasar pramuka tidak membahas itu. S1. Benar, makanya selama ini yang bilang kenapa tidak ditujukan berarti ini tidak match. Ini biar clear lah maksudnya ya. Terus ketiga, ini secara common sense Bang. Buat saya masyarakat bisa menilai apakah logik ya seseorang Pak Jokowi ijazah SD-nya palsu, SMP-nya palsu, SMA-nya palsu, S1-nya palsu, baca anaknya dulu buku pun saya palsu. dong. Jadi terlihat sudah baca dari buku sini, saya belum? Terlihat dari sini. Sudah baca buku saya ini belum? Bukan mencari kebenaran. Ini lebih kepada untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Jadi iya, buat kami sudah baca buku saya belum? Ya itulah yang terjadi dan intinya Pak Jokowi belum loh. Tetap akan menghadapi satu persatu belum loh hukum yang diajukan. Lebih kurang itu. Buku sampean betul lebih kurang itu kan penelitian. Dulu kan dari Anda dalam pembelaan saya melakukan penelitian dan jadi buku. Ujungnya vonis. Seperti juga buku white paper yang di situ. Dan saya nggak pernah di BAP itu di polisi kok ada BAP-nya. Jangan generalisasi gitu Bang. Anda nggak pernah di BAP. Nggak pernah di BAP. Belum pernah baca kan? Belum pernah baca kan? Model penelitian nggak bisa. Orang nggak pernah baca buku ini gimana? Langsung vonis. Artinya begini, kalian terlalu sensitif saya lihat. Mas Roy, tidak perlu. Apa yang pemuda sensitif kalian? Sekarang gini deh, tolong kasih saya buku undercover satu lagi Jokowi White Paper. Saya mau baca. Beli dong. Beli dong. Memang dagang.
dagangnya dia. Terakhir ke Mas Bangun. Mas Bangun. Mas Rismon dagangnya dia. Mas Bangun, silakan. Kalian berdagang atau apa? Dagangnya kan. Mas Bangun. Ya, Anda tadi sebutkan bahwa gugatan Anda mungkin Jualan atau apa? sebentar. Kasihlah kita. 1000% pasti akan ditolak ya karena salah alamat. Pak Jokowi bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Komentar Anda? Mungkin perlu diralat. Begini, 1000% saya pasti ingin ditolak. meluruskan kembali 1000% apa tadi. yang Statement beliau ya, kalau saya enggak. disampaikan oleh Bung Rasman. Yang pertama, mari bersama-sama kita ingat kembali mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, mata pelajaran tentang ketatanegaraan, bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 itu mengenal, ya, kalau dulu sebelum diamandemen itu kan ada lembaga tertinggi negara, yakni MPR. Kemudian ada lembaga tinggi negara. Nah, kembali lagi status Joko Widodo selepas beliau tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7 dalam hal ini menjadi bagian dari Badan Pengelola Investasi Danantara. Nah, yang kami pahami, Danantara adalah lembaga penyelenggara negara yang mengurusi investasi negara, yang itu masuk kategori setingkat menteri. Jadi kalau kemudian tadi Bang Rasman mengatakan Joko Widodo sudah tidak lagi sebagai penyelenggara negara, maka tolong dilihat lagi buku literatur Anda tentang ketatanegaraan di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, Mas Aiman dan para narasumber serta para pemirsa rakyat bersuara di mana saya berada, saya sebagai alumni UGM dalam hal ini dari jurusan ilmu pemerintahan Visipol UGM, yang mana di dalam ijazah saya tercantum, ya, sehingga kepadanya diberikan gelar sarjana ilmu politik dalam kurung SIP beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Nah, hak apa yang melekat pada diri saya? Saya berhak untuk mencantumkan gelar SIP di nama lengkap saya. Ya, saya berhak untuk menyebut saya sebagai sarjana ilmu politik. Lalu pertanyaan kemudian, kewajiban apa yang kemudian harus saya lakukan sebagai seorang sarjana ilmu politik? Nah, disinilah pentingnya kenapa kemudian kami mengajukan gugatan citizen lawsuit. Inilah yang kemudian harus kita pahami bersama, bahwa sebagai seorang sarjana ilmu politik yang dinyatakan lulus dengan ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada, saya mempunyai kewajiban untuk berkontribusi kepada bangsa Indonesia ini untuk memberikan pendidikan politik sebagaimana Mas yang Bangun. itu. Oke, saya sudah paham Mas Bangun. Karena Mas Bangun tadi dialog ke saya. Bang Aiman jangan dipotong dulu lah. Dia terus ngomong nih. Bosan. Jangan dipotong dulu, Mas. Jangan dipotong dulu lah. Banyak ngomong kalian lah daripada saya. Loh, saya belum pernah ngomong ini. Bukan orang ini, enggak usah sensitif kali. Santai aja. Santai aja kalian. Terakhir, silakan, Potong, bosan. Giliran saya. Oke, isu hangat kadang bikin menat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani bersama dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, saya akan segera kembali saat lagi.